Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan pimpin doa dulu. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Nihil ya. Silahkan bukunya disiapkan. Bukunya dibuka, buku cetaknya dibuka, buku tulisnya dibuka. Sama HP-nya juga dibuka. Kemarin saya sudah mengirim bahan ajar, silakan juga dibuka sekalian. Hari ini kita akan belajar materi kelanjutan dari pekan kemarin. Setelah kita kemarin membahas konsep SPLTV, hari ini kita akan belajar masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dapat kalian nanti bisa menganalisis masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, nanti kalian bisa menyusun model matematika dari masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat menggunakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel pada suatu masalah kontekstual. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti berkelompok dan diskusi LKPD. LKPD-nya nanti saya bagi. Kemudian yang kedua presentasi. Nanti setiap kelompok harus siap nanti maju untuk presentasi. Yang ketiga konfirmasi, pembahasan yang tadi kalian sudah presentasikan nanti kita bahas. Dan yang keempat latihan soal atau evaluasi bahasa lebih tepatnya. Rancangan penilaiannya, yang pertama itu penilaian sikap. Sikapnya ada nilai kerjasama dan percaya diri. Nanti pada waktu pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, bentuknya tes tertulis. Tahu KKM kalian berapa? 70. Nanti kalau yang di bawah 70 berarti remedi. Dan di atas 70 berarti pengayaan. Dan yang ketiga, keterampilan bentuknya yaitu penilaian unjuk kerja. Ya, kita belajar SPLTV ini ada manfaatnya tidak sih? Saya punya gambar ini yang pertama. Ini gambar apa? Buah-buahan. Apa kaitannya dengan SPLTV? Berdagang, iya. SPLTV ini sebenarnya lebih khasnya nanti waktu kalau di soal-soal SMA biasanya lebih khasnya dijual beli. Kayak ini di sini berarti jual beli apa ini? Buah-buahan. Dan yang kedua ini? Iya. Ada lagi tidak selain ini? Ingat kembali materi pertemuan sebelumnya. Bagaimana bentuk dan ciri umum sistem persamaan linear 3 variabel? Ada berapa PLTV? 3. Kemudian ciri umumnya, yang pertama apa? Salah satu deh, ngacung. Ya Mbak Fadilah. Memakai relasi tanda sama. Jenis penyelesaian SPLTV ada berapa? 3. Kemudian kalau cara menyelesaikan SPLTV ada berapa? 3. Apa saja? Substitusi, eliminasi. Kita ke permasalahan utama yang akan kita bahas hari ini. Silakan dibaca dulu yang ada di layar. Barangnya apa saja di sini? Udang, bandeng, dan nila. Iya, diminta menentukan SPLTV-nya ya. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua. Coba dibaca dulu. SPLTV juga bukan? Jual beli lagi enggak? Enggak. Apa ini? Umur. Ada yang ditanya sampai sini? Belum? Nah, setelah ini kita berdiskusi
Saya tentukan kelompoknya. Ketua kelompok silakan maju ke depan. Sudah dapat semua? Ya, silakan dibuka dulu. Saya jelaskan tentang pengisian LKPD ini. Di bagian atas ada kelompok, kelas, dan anggota kelompok. Nah, sebelum mengerjakan, silahkan dibaca dulu petunjuknya. Waktu pengerjaan 20 menit. Dan di sini ada 2 kegiatan belajar. Dan saat diskusi ini, saya juga tidak hanya menilai pengetahuan, tapi sikap kerjasama, percaya diri juga saya nilai ya. Saya sertakan barcode juga, barangkali ada yang mau nyeken. Ini selain bahan ajar yang tadi, juga saya berikan bahan ajar yang lain dari Kemendikbud. Atau juga link YouTube juga ada. Nanti ditulis eliminasi apa dari persamaan berapa. Hal yang ditanyakan, oh ya, nanti dalam bentuk variabel juga ya. Berarti apa kalau dalam bentuk variabel? Juga dicatat di buku tulis ya, biar ilmunya terikat dengan pikiran dan hati kalian ya. Nanti karena 1 berarti nggak usah ditulis satunya, nggak masalah. Kayak 1x kan sama saja x kan. Kalau negatif x sama dengan negatif 1x sama aja negatif x, satunya nggak usah ditulis. Untuk presentasinya nanti kita punya LCD, kita manfaatkan, nanti difoto, dibuat PDF, terus dikirim ke grup WA ya. Kita mulai presentasinya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tentukan SPLTV yang menyatakan hubungan harga udang, bandeng, dan nila. Yang A memisalkan dengan variabel. Harga 1 kilo udang dimisalkan dengan X, harga 1 kilo bandeng dimisalkan dengan Y, dan harga 1 kilo nila dimisalkan dengan Z. Yang kedua, menyusun model matematika berdasarkan tabel informasi dan permisalan pada poin A, maka diperoleh 5x plus 2y plus z sama dengan Rp380.000, 3x plus y plus 2z sama dengan Rp265.000, dan x plus 3y plus 2z sama dengan Rp195.000. Permasalahan yang kedua, diketahui Sila 8 tahun lebih muda dari Cici. Diketahui juga bahwa Rosa 5 tahun lebih tua dari Cici. Jika jumlah umur Sila dan Cici dikurangi umur Rosa adalah 12 tahun, maka SPLTV yang menyatakan hubungan umur ketiganya adalah: yang pertama, memisalkan dengan variabel. Jadi umur Sila dimisalkan dengan X, umur Cici dimisalkan dengan Y, dan umur Rosa dimisalkan dengan Z. Yang kedua, menyusun model matematika. Kesimpulannya, jadi SPLTV yang menyatakan permasalahan di atas adalah X min Z, X min Y sama dengan min 8, Y min Z sama dengan 5, dan X plus Y min Z adalah 12. Yang ingin ditanyakan, Maaf, izin bertanya, yang persamaan 2 itu dari mana hasilnya Y min Z sama dengan 5, karena menurut saya jawabannya yang benar itu Y min Z sama dengan 5. dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang KB2. Yang ditanyakan adalah X plus Y plus Z. Pertama, eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Terus yang kedua, eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3. Jadi yang dieliminasi variabelnya harus sama ya. Jadinya Y 25.000. Substitusi X 60.000 dan Y 25.000 ke persamaan 3. 2Z sama dengan 70.000 dibagi Z sama dengan 35.
X plus Y plus Z sama dengan 120.000. Ya, kesimpulannya Jadi uang yang harus dibayarkan Bu Ayu sebesar 120.000. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara bisa mendapatkan hasil 35.000 pada langkah kelima? Kalau menurut saya, 195.000 dikurangi 135.000 harusnya 60.000 dan Z-nya harusnya 30.000. Ya, kesalahan pengurangan penjumlahan. Sekian dari kami. Tadi kebanyakan itu salah hitung yang sering ditemui ketika penjumlahan yang melibatkan tanda negatif, tanda min. Diteliti lagi. Kita akan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, saya menilai dari kerapian, dari proses pengerjaan, dari kreativitas kalian dalam memecahkan masalah. Ini saya sampaikan hasilnya. Untuk penilaian sikap ada yang semuanya sudah baik. Ya, yang sangat baik ada 7 siswa. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, dan di sini yang masih nilainya D berapa? Ada 5 anak, nanti berarti ini remedi individual, dan yang sudah nilainya bagus dapat oleh-oleh pengayaan. Bener loh ya, pengayaan. Sama di bahan ajar juga, bahan ajarnya di situ ada soal remedi, ada juga soal pengayaan. Itu. Kemudian yang keterampilan tadi dari yang kalian kerjakan ada sudah terampil semua dan ada beberapa yang sudah sangat terampil. Yang sudah sangat terampil ada 6 siswa. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, langkah-langkah menyusun model matematika SPLTV. Ada berapa? 3. Apa saja? Kemudian langkah-langkah yang menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV. Yang pertama apa? Memisalkan nilai yang belum diketahui. Terus yang kedua, menyusun model matematika. Yang ketiga, menyelesaikan SPLTV. Dan yang keempat, menafsirkan. Jadi ketika sudah kesimpulan, dikembalikan ke awal. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang sekali. Sangat senang sekali. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Mbak Tri. Ya, Pelajaran hari ini saya merasa bahwa matematika bukan hanya sebatas pelajaran biasa yang hanya menghitung angka, namun ternyata memiliki banyak keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar SPLTV, materi berikutnya yang kita pelajari yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi di rumah jangan hanya belajar, tapi juga orang tua sambil dibantu, entah sekedar nyuci piring, nyapu, dan sebagainya. Silahkan siap-siap, terus berdoa, kita pulang. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati pulangnya, tidak usah ngebut-ngebut. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.